Sama piringnya lagi. Pupunta ka nga konsumsi dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa kembali berkumpul. Dan yang saya hormati Bapak Ustadz Samsul Rubis, dan juga yang saya hormati Sunnam Desa Medan Krio Bapak Indra Sitepu, dan juga yang saya hormati berkunjung ke musola kita ini dalam rangka Safari Ramadan Desa Medan Krio. Masalah yang kemarin sempat kita tanyakan juga ke kepala dusun, yaitu mengenai pembebasan lahan tanah untuk perkuburan umum. Sebelumnya saya ingin menjelaskan juga bahwasannya kami di sini selaku warga di perumahan Nabila beberapa waktu yang lalu ada juga mengadakan rapat mengenai tanah perkuburan tersebut. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari warga yang nanti akan disampaikan kepada tim dari pembebasan lahan. Tapi sebelumnya saya akan mempersilakan dulu kepada Bapak Kepala Desa untuk menyampaikan kata sambutannya kepada kita semua. Kepada Bapak Kepala Desa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita juga masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan sehingga dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam kegiatan salat isya berjamaah dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Kemudian juga salawat dan salam atas keribah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta sahabat sekalian. Mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan pada malam hari ini yaitu Al-Muharram Bapak Al-Ustadz Samsul Alam. Kemudian yang sama-sama kita muliakan juga Ketua Pembebasan Tanah Kuburan Bapak Al-Ustadz Haji Rudi Suntari SAG. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua BKM Musolah Al-Hikmah Dusun 6 Komplek Nabila beserta jajarannya. Dan yang saya hormati juga bapak-bapak yang mohon izin, mohon maaf sebelumnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kami ucapkan atas waktu yang diberikan kepada kami pada malam hari ini. Paling tidak sedikitnya mengganggu istirahat bapak-bapak sekalian, yang mana tujuan kami sebenarnya pada malam hari ini tim Safari Ramadan ini ada dua, yaitu sebenarnya tujuan dari PHBI 1, PHB Desa Medan Krio, dan pemerintah Desa Medan Krio. Jadi sebenarnya jika di pemerintahan sebelumnya ini tidak berjalan, makanya kami saat ini pengen berjalan seirama antara PHB dan pemerintah Desa Medan Krio. Kita sejalan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk PHBI-nya, sekaligus untuk dukungan dari pemerintahannya. Jadi sedikit yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian pada malam hari ini nantinya untuk yang pertama ini tentang pembelian tanah perkuburan umum yang nantinya akan dibawakan atau disampaikan oleh
ketua, yaitu Bapak Ustadz Haji Rudi Suntari SAG. Kemudian nantinya paparan-paparan akan beliau sebutkan, dan nantinya jika nanti ada sharing tanya jawab nanti dipersilakan. Kemudian kalau dari PHBI-nya sih sebenarnya ini mohon izin, PHBI-nya hari ini ketuanya tidak berhalangan hadir dikarenakan ada sesuatu hal. Jadi mohon pesan salam dari beliau kepada kita semua nantinya untuk kegiatan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah nantinya akan kita laksanakan itu di lapangan sepak bola Desa Medan Kriul. Jadi mari sama-sama nanti kita gaungkan kepada bapak-bapak ibu semua yang ada di kompleks Nabila ini untuk kita sama-sama sholat Idul Fitri nanti di tanah lapang kita di lapangan sepak bola Desa Medan Kriul. Nah, kemudian juga ini ingin saya sampaikan mengenai untuk dari pemerintah desanya, untuk saat ini pelayanan Desa Medan Kriul sudah berbasis digital. Maksudnya dalam artian berbasis digital, silakan Bapak Ibu sekalian untuk nantinya mengurus surat-surat administrasi bisa melalui aplikasi. Download aplikasi kami, kemudian nantinya akan ada surat-surat menyurat di situ dan silakan isi menurut panduan-panduannya. Nah, nantinya akan di-approve di kantor desa, dan nantinya jika ada berkas-berkas yang ingin Bapak Ibu lampirkan nanti akan ditelepon via telepon dari kantor desa, mempersiapkannya dari rumah sehingga tidak menunggu lama di kantor desa. Nah, ini yang saya sampaikan untuk aplikasi yang desa. Kemudian tentunya untuk BPJS PBI mungkin kita sampaikan BPJS PBI ini kita masih buka pendaftaran atau kata lain BPJS yang gratis. Nah, syaratnya namun ini masih KK KTP Desa Medan Kriul ataupun di Serdang pada umumnya. Nah, jadi nanti ada di enter di aplikasi 6NG namanya di Desa Medan Kriul. Silakan datang saja jika belum mempunyai BPJS. Jika sudah KK KTP Desa Medan Kriul nanti bisa kami bantu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari pemerintah Desa Medan Kriul. Nantinya untuk lanjut mengenai pembebasan lahan kuburan atau tanah pemakaman umum nanti akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Haji Rudi Suntari SAG. Mungkin itu saja kata pembuka dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa atas sambutannya. Mungkin bisa langsung kepada Pak Ustadz Rudi Suntari ya Pak untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa lafa amma ba'd. Kami hormati para Ustaz Syamsul Budi yang bersama kita hari ini juga duduk. Yang kami hormati Ketua BKN Bapak Fahrizal yang berhadir pada hari ini juga, yang dapat bocoran awal tadi tugasnya di TV1. Ini Pak Kades bisa disambung silaturahminya untuk melihat kegiatan Idul Fitri di kanan Pak Kades. Mana tahu ya? Siap. Siap. Serta yang kami hormati Abangda Sekretaris, Abangda Harahap, mana dia? Harahap. Balik titiknya aja. Kita bapak-bapak, ibu-ibu, ibu ada ya, bapak-bapak yang berhadir pada hari ini, hadir senior kita sebelah kanan saya, Bangga Caca, sebelah kiri saya Pak Kades, Pak Kuat saya enggak. Sebelah kiri ya Pak Kades lagi Pak Kadus. Kadus dusun 13, dusun nampaknya mana? Ada. Dusun ada. Mana? Oh, siap. Udah mantap ini.
hadir juga semalam saya hadir di Komplek Kodam. Judulnya Safari, tapi saya rasa tak Safari saja. Main tunggal. Bercakap juga lah, ya kan? Ini susah safari, tapi tunggal ini. Tahu orang tuh. Kalau safari minimal ada Pak Kadusnya, ada Sahlah itu. Ada Ustaz Nanda, juga Kadus, Usul 2. Kadus satu Ustaz juga ini Pak. Kalau Bapak panggil ceramah pun siap ini. Ngurusin bapak-bapak pun siap. Bapak-bapak yang kami hormati, Pak Kades yang kami muliakan, sebenarnya bapak-bapak ini tak perlu lagi jelaskan karena sudah terang kemarin. Hanya saja rindunya Bapak Kades karena di Komplek Nabila ini sempat juga kemarin keluar ucapan kayak anak tiri. Pada pemerintahnya lama. Ya kan? Anak tiri kayak pemerintahnya lama. Begitu kita kabinet yang lama, begitu kita sampai kepada Pak Kades, langsung disambut Pak Kades. Agenda yang besar, rupanya Ramadan inilah hadirin. Oleh karena itu Pak Kades, pada bapak-bapak mungkin kemarin sudah mendengar informasi yang sudah kita sampaikan. Barangkali tak salah lagi memperpanjang kalam. Kalau memang ada mau ditanyakan, tanyakan aja lah langsung. Yang pasti kehadiran kita di sini dan bapak-bapak ini adalah membangun rumah masa depan ini tujuannya. Ada kuburan yang bisa ditempati oleh siapapun warga Medan Trio atau orang yang tinggal di Medan Trio, apakah 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, dan prediksi kita begitu. Mungkin 30 tahun yang akan datang bisalah menempati kuburan Kebayaran cuma hari ini di tahun ini kan gitu. Kemarin ada juga pertanyaan Pak Kades, kalau nanti terlambat di tahun 2002 tahun 2004 kenapa? Nah, itu nanti lah ceritanya. Kita nggak saya tahu-tahu, pokoknya nggak bisa saya bilang. Supaya cepat Pak Kades. Jadi bapak-bapak mohon dibantu, sebenarnya PT IRA sudah meminta cepat uang. Masih diminta orang. Jadi aku mau cepat juga duitnya kan. Pak Kades terlalu berani Pak. Nah ini pula Pak Kades kita nih, geraknya cepat. Dia belum tahu harga tanah, ditaksir aja langsung 150.000 per meter. Padahal bisa lebih Pak kan gitu. Jadi kalau 150.000 per meter atau per kakak, prediksi kita diasumsikan 5.000 jumlah penduduk kakak Medan Trio, 6.000 lebih kurang 4, berapa miliar? 4,2 miliar. Tanah ditaksir itu kalau 150.000 per meter, berarti untuk tanah saja 2 hektar sudah habis 3 miliar. Untuk biaya pengutip itu lebih kurang 10%. Kemarin itu Komplek Nabila nih Pak, 10% besar juga itu. Tapi itulah udah keputusan ya kan, 10%. Nah sisanya lagi itulah nanti untuk mengolah tanah. Nah, kita berharap juga kalau ada donatur-donatur yang mau ngasih bantuan lebih bagus kan gitu. Tapi itulah langkah awal kita, langkah awal Pak Kades. Ini program sudah beberapa desa nggak pernah selesai. Beberapa kepala desa nggak pernah selesai, hanya cakap tapi nggak ada action. Nah ini cakap langsung action, cakap langsung action. Kalau Pak Kades ini geraknya cepat Pak. Bapak saya malah begitu baru kali tak apa-apa dibuatnya. Asal jangan sakit aja lah dia. Makanya semalam begitu saya hadir di masjid Komplek Kodam sendiri, saya udah berpikir, ini enggak juga ini, jangan Pak Kades juga nggak didengar ini sama Kades ini. Tadi saya WA tuh Pak Ustadz nanti Komplek, saya nggak mau kalau nggak ada pasukan dulu. Kalau hadir Kades pasukannya nggak ada, ini masih kalah dengan ketua PP Pak. Makanya jangan begitu, kalau jalan nggak ada pasukan. Apalagi untuk kegiatan yang bersama, kalau sendiri-sendiri Pak Kades sama rombongan perlu pasukan. Barangkali itu Pak
Langsung aja Pak, bagi yang ada tanya jawab, kami silakan. Mohon izin Bapak-Bapak sekalian, pastinya kemarin sudah ada ya, sudah ada selebaran atau pes, ya selebarannya dari sampai juga ke kita sih, dari anggota STM Alisma ya Pak ya. Nantinya ini akan saya bacakan dulu ya Pak. Ya, ini mungkin Ustaz ada apa dulu? Ya, 12 saya kira coba saja dulu. Baik, untuk kemarin ini sudah ada hasil rapat ya dari STM Alisma. Yang pertama ini ada pertanyaan nih Pak Ustaz. Ini Anda udah tahu nih? Belum tahu juga? Jadi yang pertama ini ada pertanyaan Pak Ustaz. Apabila warga khususnya anggota STMA Hikmah yang telah ikut serta dalam program iuran pembebasan lahan kuburan atau tempat pemakaman umum yang berlokasi di Jalan Pelita, Dusun Ngap, Desa Medan Kriuk meninggal dunia pada tahun 2023 atau kemarin tahun berjalan yang sedang mencicil, apakah hak keikutsertaan terhadapnya berlaku atau dapat mempermudah dalam proses pengurusan izin agar dapat dikuburkan di perkuburan Muhammadiyah. Dengan catatan sebelumnya bagi anggota STM Alisma yang meninggal dunia dan ber-KTP di luar desa Medan Kriuk, bila ingin dikuburkan perkuburan di belakang sekolah Muhammadiyah dikenakan biaya sebesar Rp1.500.000. Ini mau dijawab satu persatu atau gimana nih? Satu persatu aja ya Pak. Baik, ini iya semangat. Iya ada ya Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena kemarin ini disampaikan oleh Pak Kadus kita ke kita di WA, makanya saya jawab sih sebenarnya ini. Ya, jadi Bapak-Bapak sekalian ya, jika nanti Bapak-Bapak sekalian ataupun nanti sudah mengikuti pembebasan atau pembulihan lahan untuk tempat pemakaman umum, jika sudah mencicil, terdaftar dan sudah mencicilnya, jika ada keluarganya, jadi seperjalanan itu jika ada keluarganya yang meninggal dunia, ini baik warga desa Medan Kriuk ataupun bukan desa Medan Kriuk, dia sudah ikut, makanya dia bisa dikebumikan. Ya, yang penting sudah mencicil. Tapi saya lihat tadi ini ada yang paling bawah ini. Nah, yang paling bawah itu tadi ketika meninggal langsung dibayar 700.000, boleh nggak? Ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Nggak ikut mencicil kan Pak? Nah jadi maksudnya begini Bapak sekalian, kita kan desa Medan Kriuk dulunya untuk tanah kuburan ini atau tanah wakaf kan memang dulu dibagi-bagi sama sesepuh kita dulu, ada lahan tanah lapang atau sepak bola, kantor desa, kemudian untuk masjid pun ada, masjid jami, kemudian juga ada juga tanah kuburan atau tanah wakaf. Nah namun seiring dengan berjalan waktu, mungkin dulunya orang-orang desa Medan Kriuk itu macam jin buang anak katanya. Ya, jadi dulu masalah tanah itu Pak dibagi 7.000 ini untuk sawah, misalnya 3.000 untuk lahan daratan. Nah itu bagi-baginya dulunya. Nah jadi nggak terpikir mungkin dulunya sampai dengan saat ini begitu padatnya, karena seiring berjalan waktu kota Medan berkembang. Nah jadi padat dan akhirnya ya kepikiran, nah kita lah saat ini yang paling terdekat
dengan Kota Medan. Kalau di Jakarta mungkin nanti kita Bekasinya Pak, kan begitu. Nah, jadi seiring dengan berjalan waktu, pertumbuhan penduduk cukup tinggi, perpindahan dari kota ke desa, lahan perkuburan itu sudah sangat menyempit. Nah, jadi kita tidak ada lagi untuk untuk pelebarannya yang mungkin mewakafkan. Kita tidak punya lahan PTPN. Yang punya lahan PTPN itu adalah Syekh Semayang. Yang punya lahan PTPN itu ya Syekh Semayang. Jadi dulu Bapak sekalian, ketika kita ataupun ketika seseorang ini berpindah ke desa Medan Krio, ya, berpindah domisili saja dari KK ataupun KTP luar ke desa Medan Krio, secara otomatis bisa langsung dikebumikan di perkuburan tanah wakaf Muhammadiyah, di belakang Muhammadiyah atau desa Medan Krio. Tapi kan begitu kan jadi suatu masalah nanti ujung-ujungnya. Yang mana ujungnya itu gini, mungkin ya kita nggak tahu sampai saat ini padat jadinya. Ya kan, kita nggak menyangka Medan Krio wah luar biasa. Sampai mungkin kita tahu sendiri pesantren Darul Arafah juga ini kan dulunya kita jauh kali. Namun sekarang juga sudah ramai. Jadi kita bilang tadi untuk lahan perkuburan kita sudah sempit, sudah tinggal 200 meter lagi, paling 2-3 tahun lagi sudah habis. Jadi kalau nggak dari sekarang, sebenarnya ide ini sudah lama Pak. Jadi untuk pemerintahan sebelumnya. Tapi ya tadi dibilang Pak Ustadz tadi hanya bercakap saja. Nah jadi kita tidak bercakap, kita bekerja, ya langsung kita koordinasi dengan pihak PT IRA. Nah jadi alhamdulillah sebenarnya kemarin belum deal gitu Pak, 150.000, masih sekitaran 200.000. Tapi kita beranikan saya 150.000. Alhasil alhamdulillah dikabulkan 150.000 kita. Nah itu dia kan. Nah jadi kemarin awalnya kita mau melanjutkan Pak, di sebelah perkuburan kita di belakang Muhammadiyah itu ada tanah daratan dan sawah, itu kurang lebih luasnya 1,1 hektar. Tapi harganya cukup tinggi, 500.000 per meter, kan nggak mungkin Pak. Jadi kita perhatikan ke Kira dari respon. Nah jadi saya bilang tadi seiring berjalan waktu tadi ya Pak, pertumbuhan penduduk cukup tinggi, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus pikirkan sekarang. Nah jadi kami dari pemerintah desa ini menyautin permohonan, apalagi mohon maaf mungkin yang beragama Kristen. Nah dulu pun kita di desa Medan itu memberikan kuburan untuk Kristen. Namun saat ini perkuburan Kristen itu tinggal 3 lubang lagi Pak. Itu di tepatnya di dekat Indomaret Jalan Citarum. Itu ke belakang tinggal 3 lubang lagi. Jadi mereka datang ke kita juga. Dan kemudian dulunya Pak daerah Dusun 12, Dusun 13, 9, 10 itu kan dulunya tepatnya kita bilang terisolir. Kita aja nggak bisa ke sana, malas ke sana karena jalannya batu-batuan. Dan mereka itu penduduknya hanya sedikit. Nah mereka dikebumikan di Kompos, tanah wakaf di Kompos atau desa Semayang. Nah namun sekarang Kompos sudah menolak Pak, desa Semayang pun sudah menolak Pak. Jadi kita menyalahi permintaan warga masyarakat. Nah barulah kita bentuk kepanitiaan. Nah kepanitiaan pun itu sudah diwakili sama para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang mohon izin, mohon maaf sebelumnya mungkin di sini kalau kepala dusunnya Pak kemarin saya belum nggak aktif ya Pak ya. Sama-sama kita ketahui sendiri ya, nggak usah kita ini kan. Namun ya kami harapin kepala dusun saat ini saya mohon lebih aktif lagi untuk mengayomi masyarakatnya, sehingga apa-apa penyampaian informasi yang dari kita tersampaikan. Makanya saya bilang tadi mungkin musolah ini ataupun di STM ini paling lambat Pak dapat informasinya. Karena apa? Karena kemarin masih bumi gonjang-ganjing mengenai masalah kepala dusun. Namun saat ini sudah cukup jelas untuk kepala dusun kita, sehingga beliau langsung gerak cepat juga mensosialisasikan dengan Pak Ustadz juga kemarin Pak Ustadz ya, langsung ke musola ke STM ini. Jadi ya itu tadi yang bisa saya sampaikan Pak. Marilah sama-sama mungkin kita bekerja sama
untuk mensukseskan juga untuk tujuan kita untuk rumah masa depan. Kalau nggak kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang kita kapan lagi, Pak? Itu aja mungkin dari saya untuk pertanyaan yang pertama. Dan yang pertanyaan keempat sudah cukup jelas ya Pak ya. Jadi kalau tadi misalnya dia sudah mengikuti cicilan tanah wakaf, sudah terdaftar, makanya dia nanti sudah bisa atau keluarganya sudah bisa diberikan. Yang penting datanya sesuai dengan kakak. Ini ada juga pertanyaan tadi nih yang menyambung nih sebenarnya Pak. Menyambung pertanyaannya. Nah, apakah ada bukti keikutsertaan dalam program iuran pembebasan lahan tanah kuburan? Bisa berupa sertifikat atau plakat pada peserta. Nah, jadi ada ya Pak ya. Nah, jadi begini, ketika nanti bapak sekalian mengikuti untuk program pembebasan atau pembelian lahan kuburan, nantinya data bapak-bapak sekalian sudah ada dengan kita. Ya makanya ketika pembayaran mencicilnya itu setahun 700.000 dicicil selama setahun. Kemudian nantinya datanya kakaknya akan kami minta, baik itu yang desa Medan Priok maupun yang bukan desa Medan Priok. Itu kita minta. Intinya kita nol-nolan ini, nol-nolan semuanya. Mau yang masyarakat yang dulu, karena gini komplain juga Pak, masyarakat yang dulu senior kita, sesepuh-sepuh, aku wis 60 tahun nanti Medan Priok, bahwa aku bayar juga lah, gitu ya. Ya ini sama juga, semua sama, nggak ada bedanya. Jadi mau yang baru, mau yang lama, tetap sama dikenakan biayanya. Nah jadi nanti Pak, datanya tadi kakaknya kita ambil, ya kakaknya kita ambil. Nah nanti kakak ini akan jadi bukti bahwasanya ini sudah terdaftar di program pembebasan tanah kuburan. Nah nantinya setelah nanti kita kita tabulasi datanya, nanti kita akan buat buku. Kita buat buku, nah buku ini akan dipegang oleh masing-masing kepala dusun. Tidak hanya untuk dusun 6 saja pegangnya, tidak Pak. Karena kita begini, dusun 6 bisa saja nanti mungkin ya pindah ke dusun 1. Ya kan, jadi dusun 1 bisa melihat di data itu ada enggak. Nah, itu dia tadi. Jadi saya bilang tadi pertama kwitansinya ada, kemudian buku iurannya tadi ada, kita dipegang sama bapak sekalian. Kwitansi nanti ketika bayar berapa ada, pertinggalannya satu sama panitia, satu sama tema desa. Nah itu dia. Jadi masalah untuk tadi sertifikat, ya sertifikat nggak ada, tapi berkasnya kami ambil, kemudian nanti ada bukti iurannya akan dipegang bapak sekalian, dan itu akan kita fotokopi dan itu akan kita kita tabulasi datanya. Kemudian kalau dia saat ini bapak sekalian masih baru merit misalnya, baru rumah tangga, kan ikut pembebasan tanah kuburan. Nah kemudian tiba-tiba kita ambil datanya akan masih 2. Nah mana tahu nih ya mudah-mudahan kan bertambahlah anak, ya kan bertambah anak. Nah anak itu nanti akan kita lampirkan juga laporan, ya paling enggak itu akte kelahirannya. Jadi memang betul itu anak dari kita. Namun nanti kan ada juga Pak, ya begini, kakaknya nih bisa bertiga, tahu-tahu masuk mertuanya. Nah ini kan nggak betul, kita nggak bisa gitulah. Kita yang fair-fair aja gitu, biar sama-sama enak kita. Nah, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Jadi pertanyaan yang kemarin yang disampaikan, 1 sudah, 5 sudah, 2 sudah. Apakah pengurus STN Alifat dilibatkan dalam proses pengutipan iuran tiap bulannya? Nah ini akan saya kembalikan ke Pak Dusunnya, siapa yang akan melakukan pengutipannya, gitu Pak. Jadi kami pemerintah desa ataupun panitia menyerahkan ke kepala dusunnya sebagai panitianya, dan nanti panitianya tinggal mendelegasikan ke siapa akan mau didelegasikan tugas pengutipannya. Kemudian tadi ada lagi ini yang keempat, ada yang kelima nih.
Bagi anggota SMA 5 yang keikutsertaannya dimulai dari bulan April atau Mei 2023, berarti tertinggal 3 atau 4 bulan. Bagaimana sistem pembayarannya? Apakah dibagi dengan bulan yang tersisa atau ada kebijakan lainnya? Nah, jadi kalau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, memang kita bilang tadi sebenarnya kan setahun ya Pak, tapi ya karena juga kita dikejar-kejar sama pihak pikiran, puasa ya kan, ya mau nggak mau suka nggak suka ya tetap kita laksanakan juga. Nah, namun nanti bisa ya nggak terlalu kaku-kaku kali kita, ya nggak terlalu kaku-kaku kali kita nantinya Pak. Yang penting masih sama-sama kita berjuang bersama untuk melakukan pembelian lahan kuburan itu. Nah, jadi saya bilang tadi, jika nanti bapak-bapak sekalian nanti memang setuju dan memang sudah oke, mari Pak sama-sama kita mulai nantinya untuk melakukan pembayaran untuk lahan kuburan kita. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, bisa saya jawab bapak-bapak sekalian dari pertanyaan yang 5 pertanyaan. Jadi sudah cukup jelas kan Pak? Ya. Jadi jika nanti ada yang bertanyakan di luar ini, monggo silakan, nanti akan bisa dijawab sama tim, sama ketua pembebasan tanah kuburan ataupun yang lainnya. Baik, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Kades yang telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, saya rasa ya Pak Kades ya. Ini mohon maaf sebelumnya Pak Kades, karena memang kita diambil lagi kan memang agak sedikit berbeda kemarin. Jadi mungkin karena ada sekarang ini masalah pembebasan ini jadi agak lebih kritis. Sebetulnya antusiasnya tinggi Pak Kades. Makanya kemarin begitu ini kita kirim ke Pak Kadus dan mereka semua kebetulan kemarin besar Wisnu juga ada di sini. Sekarang kita tanya ada lebih jelas ya, mereka sih lebih kita semua lebih antusias untuk ikut gitu. Mungkin ada bapak-bapak yang lain yang bertanya masalah pembayaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ustadz, Pak Kades, dan bapak-bapak sekalian. Nah, ini ingin saya bermohon sebetulnya kepada Pak Kades, di luar dari konteks ini. Kalau konteks sudah jelas ya Pak, Pak Ketua, izin dulu. Untuk itu kedepannya sehubungan tadi menanggapi anak tiri tadi, kami mohonlah juga nanti gimana kedepannya itu mohon diperhatikan juga jalan ke kami. Mungkin bapak-bapak setuju ya. Itu kan dulu Pak Kades. Kemudian bisa juga nanti Pak Kades ada acara-acara, mungkin bisa juga kami dilibatkan gitu ya. Selama kami ya gitulah. Mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, baik Pak, akan saya jawab Pak. Sebenarnya begini Pak. Ya tadi Bapak katakan mengenai fasilitas jalan ya Pak ya. Jadi ketika kemarin saya baru menjabat Pak, mungkin depan banjir kan Pak? Ya Pak. Nah, ketika banjir itu saya ujung jalan memang saya foto, saya kirim ke Pak Camat, langsung ke dinas. Setelah banjir itu besok langsung dikerjain Pak. Jadi alhamdulillah sih sebenarnya kemarin pajak itu ya sebenarnya karena lubangnya itu tertumpak Pak. Ya. Jadi saat ini pun sudah diperbaiki juga, alhamdulillah. Tapi pastinya saya juga tahu Pak masalah jalan kita ini dengan kompleks sebelah. Ya kan Pak ya? Itu maksudnya kan Pak? Ya, saya sudah sampai juga Pak ke kita masalah jalan itu. Nah nanti kan coba kita konfirmasi lagi ya Pak ya. Ini apa sih kira-kira solusinya? Ya kalau harus ada misalnya gimana? Ya kita koordinasikan lagi, kita musyawarahkan lagi Pak. Karena saya tengok jalannya mau kemari, Pak Ustaz udah kayak di portal gitu ya kan. Masuk negara-negara kayaknya ini ya kan.
Jadi ya insya Allah Pak, untuk kedepannya nanti akan saya koordinasikan. Kemudian nanti untuk masalah tidak ada itu sebenarnya dia anak dirikan. Kemarin sebelumnya mungkin dari PHBI-nya mungkin kita bilang tadi ya kurang sinkron ya Pak, mungkin dengan pemerintah desanya mungkin saya nggak tahu, tapi ya mungkin mudah-mudahan ya di pemerintahan ini semua kita koneksikan antara satu dengan yang lainnya. Makanya ada buat saya grup PHBI ya Pak ya. Nah jadi kemarin saya tanya juga mengenai rapat PHBI, kemarin saya nanya juga untuk komplek musola atau musola komplek Nabila apakah sudah diundang, nggak sampai. Karena kan setiap tahun ya Pak untuk sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu hasil infaknya, nah itu hasil musyawarah, bukan berarti tiap tahun langsung dibagi. Jadi setiap selesai sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha itu biasanya kita ada musyawarah, kemudian uangnya apakah dibagi ataukah mau diperuntukkan untuk fasilitas sholat di lapangan. Nah jadi mungkin mohon maaf juga Pak, saya Pak kemarin yang ketua BKF juga nggak sampai mungkin undangan kami perihal untuk kemarin. Jadi kemarin kan sudah dapat informasi kan Pak untuk PHBI kemarin sudah kan. Jadi kan kemarin hasil infak Idul Adha kemarin dibagikan kembali ke masjid dan musola di jajaran Desa Medan Krio. Ya jadi saat ini Pak nanti kita sudah ada grupnya, jadi nanti akan kita sampaikan di grup itu. Jadi mohon maaf nanti di grupnya jangan cerita yang lain-lain, cerita tentang kita tentang PHB ya cerita tentang yang lain pula gitu kan, nggak cocok ya kan. Nah jadi mungkin kita dari pemerintahan desa kalau bisa lebih dekat lagi ke masyarakat melalui BKF, melalui remaja masjid. Izin Pak, remaja masjid kan ada ya Pak di sini? Ada. Jadi Pak kemarin saya juga bertanya remaja musolahnya ini mana, karena gini Pak, nanti di kegiatan malam Idul Fitri kita ada kegiatan dari PHBI Pawai Obor ya Pak Ustadz. Nah ini berkat Pak Ustadz juga ini, gagasan Pak Ustadz juga ini kita buat ini gitu kan. Ya jadi Pawai Obor kita dari dusun 1 sampai dengan dusun 8 plus dusun 12. Tapi untuk dusun 13 saya izin dulu Pak Anies ya, apakah ikut apa enggak kemarin nggak tahu. Soalnya jauh kan jaraknya. Nah itu aja. Kalau jaraknya dekat kita gas ya kan. Jadi nanti ada malam Idul Fitri kita ada Pawai Obor. Nggak ada hadiahnya Pak, bukan ini cuma semarangan memeriahkan malam Idul Fitri saja. Jadi kita nanti Pawai Obor nanti kumpulnya di lapangan sepak bola. Nah gitu, jadi masing-masing jalan. Nah di lapangan sepak bola kita pawai satu kelilingan pawai baru kita bubar gitu dia. Jadi lebih menyemarakkan Idul Fitri tadi Pak. Itu dia. Jadi saya mau izin Pak nanti juga sampaikan ya, nomor ketua BKN-nya, karena saya juga ada di grup ketua remaja musolahnya. Saya juga ikut di dalam grup itu. Makanya kemarin ada beberapa kali rapat. Ya saya nanya juga ini mana komplek Nabila ini? Nggak ada, gitu tetangga dekat kok. Nanti biar dirikan lagi kan gitu kan. Baik mungkin saja tadi paparan saya mengenai pertanyaan dari Bapak tadi sudah saya jawab dan sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya nanti kita bisa bersinergi Bapak untuk membangun desa Medan Krio kita ke arah yang lebih baik lagi. Jadi saya berharap Pak sebenarnya Pak untuk program saya setiap dusun itu ada karakternya sendiri-sendiri. Misalnya dusun 1, nah karena mungkin dusun 1 kan ada juga kita sinkronisasi dengan CSR perusahaan. Jadi itu untuk ada tembok panjang itu kita mural. Kita dulu kan misalnya tembok itu organ tubuh semua di situ, kebun binatang semua di situ. Nah sekarang kita muralkan di situ. Jadi intinya kita bilang tadi untuk dusun 1 kampung warna-warni. Nah itu dia. Nah sama di situ nanti mau kita UMKM-nya apa yang kita tonjolkan di situ. Jadi tiap dusun nanti beda-beda seperti itu. Itu sih harapan saya, karena kemarin saya berangkat ke Jogja ke Desa Sri Mulyo, saya lihat di sana seperti itu Pak. Jadi seperti itu kami kemarin di Jogja. Ya alhamdulillah Pak, desa digital pun dia luar biasa. Nah jadi untuk
program-programnya pun sampaikan untuk dana desa dan semuanya ada semua di genggaman kita di handphone, di smartphone tadi. Jadi saya maju contoh yang baik yang ada di Jogja kemarin. Maka saya bilang tadi saya tidak bisa sendiri, saya mohon juga bantuan bapak-bapak sekalian untuk bangun desa Medan Giri ini, karena tanpa bantuan dari bapak sekalian saya tidak mampu. Baik, mungkin itu saja tadi Pak. Saya kembalikan ke moderator Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Kades. Mungkin untuk masalah rumah musola nanti akan kita teruskan ke ketuanya dan juga ke pembinanya. Mungkin ada beberapa lain yang ingin ditanyakan, mungkin nggak mesti masalah yang perkuburan atau ada masalah lain yang ditanyakan. Pak Caca mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu saya ada pernah dengar dari Sekdes Pak Pipi ya, bahwa pernah juga mau diurus tanah pekuburan yang kalau nggak salah di Jalan Pelita. Jadi mungkin mohon penjelasan dari Pak Kades, apakah yang diurus yang lalu itu sudah batal ataukah jangan sampai ada apa tumpang tindih yang Pak Kades. Jadi mungkin yang pertama itulah penjelasan mengenai pengurusan tanah wakaf yang sudah dirintis oleh kepala desa yang lama, mungkin apakah batal. Kemudian ya sementara itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Ini masih giliran saya juga ini. Karena Pak Ustadz siap gilirannya kemarin-kemarin tuh. Agak duluan. Belum saya tanya ya kan, saya kepala desanya. Baik, terima kasih Pak. Jadi begini, untuk kemarin yang dikatakan untuk pembebasan atau dengan kata lain pengurusan tanah perkuburan di Jalan Pelita, ya kalau nggak salah saya, bukan nggak salah saya, yang tentunya sekitar kurang lebih 2 hektar. Nanti 60%-nya punya yang Muslim, 40%-nya yang Kristen. Nah, jadi sampai dengan kemarin Pak, sebelum pemilihan kepala desa di bulan 12 itu surat balasan dari PTPN bahwasanya mereka tidak memberikan lahan itu karena masih layak untuk dikelola, masih produktif. Jadi itu suratnya pun ada Pak di kantor desa, sama saya juga ada. Berikut dengan proposalnya. Nah, jadi ya saya bilang tadi Pak, ini bukan berarti kita bilang tadi pemerintah sebelumnya gagal, tidak. Tapi itu tadi sudah ada usaha dari beliau untuk lahan PTPN. Tapi sekali lagi lahan PTPN itu bukan layak, bukan punya Medan Griyo, itu punya Desa Semayang. Lahan PTPN di Medan Griyo tidak ada lagi. Ya. Bersebelahan sama PTPN. Kita bersebelahan, tapi sekali lagi Jalan Pelita itu bersebelahan dengan PTPN, tapi bukan punya Desa Medan Griyo, Desa Semayang. Perbatasan kita dengan Semayang itu ya lahan PTPN. Nah, lahan PTPN itu diusahakan 2 hektar. Nah, itu sudah menghabiskan uang 42.500.000 pengurusan tanah itu, namun tidak berhasil. Tapi uangnya itu saya nggak tahu ke mana. Nah, itulah uang untuk pembebasan tanah wakaf, uang untuk tanah kuburan dari dusun 1 sampai dengan dusun 8 plus dusun 12 sebesar 43.500.000. Baik, saya nggak tahu. Nah, jadi saya nggak mau mengungkit-ungkit itu lagi. Sudah tadi untuk lahan PTPN itu Pak tetap juga kita usahakan dengan saat kita kan bekerja itu selalu ada
opsi, plan A, plan B. Nah, tetapi dua-dua ini kita jalankan sampai dengan saat ini masih juga kita ajukan Pak. Namun saat ini kan belum ada titik temu juga, titik ujungnya juga. Jadi ya mudah-mudahan nanti ke depannya ya kita harapkan dari Pak Ustadz Rudi ini bisa coba ini ya Pak Ustadz ya, coba melihat lagi connectingnya gimana. Ya, banyak link Pak Ustadz Rudi ini, makanya saya bilang tadi nggak salah ini ketua pembebasan tanah kuburan ini nggak salah kalau kita ngomong Pak Ustadz Rudi ini gitu. Nah ini dia makanya saya bilang tadi. Tapi saya bilang tadi Pak begitu Pak ya. Jadi tadi pertanyaan Bapak tadi sudah saya jawab Pak ya kan. Sudah ada surat balasan dari pihak PTPN-nya. Nanti akan saya share di grup di PHBI saja atau langsung ke ketua PKM saja. Ya. Belum berhasil kan? Masalahnya desa kita nggak ada yang bersebelahan. Enggak, itu maka saya tanya tadi, ada nggak desa kita di Medan Kriyo ini bersebelahan sama orang ini langsung? Kalau bersebelahan langsungnya ada Pak, tapi bukan lain Medan Kriyo, lain Semayang. Bersebelahan memang. Semayang itu masih Medan Kriyo? Enggak, desa lain. Nggak bisa. Jika Semayang, kalau desa Semayang, dia punya PTPN. Nah itu dia. Makanya Pak, saya punya ini kan sekali lagi ini sebenarnya program saya akan mengklaim. Nah saya akan minta kan saat ini lahan PTPN yang bersebelahan dengan kita ini saat ini tidak ada penghuninya. Maksudnya Pak ya, maksudnya tidak ada penghuni dalam arti tidak ada desa. Di situ lahan PTPN semua. Berarti dengan kata lain kan saya Semayang cukup lebar Pak lahan PTPN-nya. Saya mau minta ke dia ini batas saya gitu ya. Nah, ya itu langkahnya kan itu dulu. Saya langkahnya kan saya batas dulu. Wah ini saya minta. Saya sudah ke Pak Camat sudah, ke Dan Ratu juga sudah. Kata beliau tergantung kesepakatan dua desa. Nah, jadi saya minta batasan itu dulu. Nah, ketika batasan ini kita rubah, ini desa Medan Kriyo, ya kan? Nah, ini desa Semayang. Sudah. Nanti ke depannya Pak, kita ini Pak. Kedepannya Medan Kriyo pastinya akan jadi besar. Nah kita harapin sih sebenarnya nanti bisa jadi pemekaran desa. Tapi nanti mungkin 10-15 tahun ke depan. Nah jadi ketika nanti untuk yang kita bilang tadi saya mencirim yang ke kiri ya sampai nanti ke dusun 10 dan perbatasan dengan jalan saya mencirim Biski. Yaitu tadi Pak lahan PTPN yang saya Semayang kita ambil. Nah nantinya ketika ini jadi desa, ini ada pasumnya Pak, ada lapangan bola dari situ, ada juga sekolah, ada juga rumah ibadah, dan yang lain-lainnya Pak. Kita harapin Pak lahan PTPN itu. Nah, tapi yang penting saat ini saya punya program saya klaim dulu itu milik kita. Setelah milik kita, baru nanti kita bercerita yang lain. Karena sekarang ini pun sekolah SMP negeri itu dari dinas UPT, dinas pendidikan juga udah ngobrol ke saya, bahwasanya adakah Medan Kriyo lahan mau kita buat atau kita pindahkan SMP 4 karena berdekatan dengan SMP 1 dan juga lah sekolah SMP 4 itu satu gedung dengan SD terlalu sempit, makanya dia minta adakah lokasi di Medan Kriyo. Nah, tapi kan sekali lagi kita belum punya yang seperti itu, makanya saya progresnya ini dulu kita klaim dulu ini punya kita. Kesepakatan yang antara desa saja nih Pak, kalau dari kita ubah batasnya udah selesai. Makanya kurang lebih nanti mau kita ambil dulu kami hitung Pak sebenarnya. Kami lah terlalu cepat yang namanya, kan terlalu cepat bertindak ya kan. Belum lagi di cerita-cerita udah dihitung diukur kurang lebih 50 hektar Pak. Mau kami ambil 50 hektar. Itu yang tidak ada masalah pemukiman penduduknya. Jadi kan gampang ya, cuma pindahkan matoknya aja selesai gitu. Jadi itulah langkahnya dulu Pak yang bisa saya sampaikan. Untuk banyak program Pak, tapi itu tadi program saya cukup banyak dan cukup gila. Tapi itu tadi merubah mindset paradigma masyarakat desa Medan Kriyo mungkin cukup memakan waktu dan cukup tenaga yang luar biasa.
Jadi mungkin itu saja Bapak-Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik Pak, sedikit kembali lagi ke masalah bukti bahwasanya kita itu keikutsertaan Pak Ning, balik lagi dulu ke poin 4 atau poin berapa tadi itu Pak. Tadi kan seperti Bapak jelaskan bahwasanya nanti dari panitianya akan menyiapkan buku ya Pak, buku sertifikat iuran juga. Coba saran sedikit Pak, kan biasanya kan kalau STM ada yang namanya pelakat STM. Kenapa nggak coba didouble lagi Pak, pelakat tanah kuburan? Jadi gini Pak, kronologis kalau orang meninggal Pak, pada saat dia meninggal susah kita bertanya Pak sama ahli waris baiknya, Bu, jadi ikut tanah wakaf nggak Bu? Dia udah panik gitu loh Pak. Itu satu. Yang kedua, seandainya yang meninggal itu pasti ibunya, dia tinggal anak-anaknya, dan ibu tidak menjelaskan kepada anaknya bahwasanya dia ikut dalam kesertaan itu. Tapi dengan adanya pelakat tadi di rumahnya masing-masing yang ikut serta, jadi si STM sudah gampang Pak, oh ini ikut kok. Jadi kita nggak perlu bertanya lagi bahwasanya dia ikut apa tidak gitu. Itu Pak isyarat satu. Yang kedua, untuk masalah kegiatan di malam takbiran nanti kita coba akan koordinasi itu Pak Kadus. Kemudian kita ada juga perwakilan dari remaja muslim kita di sini satu orang Pak. Nanti kita juga akan ikut kegiatan itu untuk menyemarakkan kegiatan malam takbiran di Medan Kriyo Pak. Itu aja mungkin dari saya kembalikan ke Bapak Wali. Ya. Baik, terima kasih Pak. Memang untuk idenya juga bagus Pak. Semuanya memang kita bagus Pak. Begini Pak, ketika nanti ini kan kalau pelakat di rumah ini kan sebenarnya bisa dipolisin Pak kalau kita tempelkan pelakat di rumahnya, kayak semacam kertas STM ya Pak ya, langsung begitu, macam stiker sensus saya. Nah, jika nanti stiker sensusnya hilang Pak, kemana? Atau jika nanti mohon izin, mohon maaf, pindah ke rumahnya itu misalnya, karena begini Pak, mohon izin, kalau orang seandainya kata adalah keluarga di sini satu rumah, katakan namanya si Ali ini ikut pembebasan lahan kuburan ini, pindah dia Pak ke Marelan. Nah, jadi pelakanya di mana kita taruh Pak. Nah, jadi jika dia pindah ke Marelan nanti Pak, tahu-tahu dia mau dikebumikan di Medan Kriyo, bisa. Kita tinggal buka bukunya, Pak. Mana dia? Ada Pak datanya, dan data itu akan kita masukkan online juga di data online kita nanti. Jadi di samping nanti ada juga buku iuran, data buku besar kita ada, kemudian nantinya ada juga perlengkapan dari itu tadi kartu keluarga itu kan kita buka Pak. Itu tadi. Kalau pelakatnya juga sama aja, kena air, kena apa juga ini Pak. Tapi yang tadi kita harapkan keaktifan Pak sebenarnya ke kepala dusun. Makanya saya bilang tadi Pak, ketika ada yang meninggal di dusunnya, wajib kepala dusun langsung terjun ke rumah duka. Itu dia. Kan betul kan Pak? Itu yang terpenting. Ya kalau sebelum saya kan Pak tahu sendiri. Makanya saya bilang tadi Pak, jadi sekarang jadi kepala desa susah Pak, sulit. Jadi kepala dusun pun sulit Pak. Makanya nggak ada dari kemarin saya masuk sampai sekarang, mungkin dibilang nggak ada bisa kegiatan, setiap kegiatan di Medan Kriyo ini. Karena itu tadi kita lagi pembenahan sih Pak, pembenahan sistem kerja, pembenahan semuanya untuk, jadi saya bilang tadi pendataan itu penting, pendataan. Jadi ketika pendataan kamu sudah pendataan, tinggal update-nya tinggal setahun sekali, update balita, lansia, yang meninggal, yang melahirkan. Kalau kita maaf di dusunnya kecil dusun itu Pak, kita masuk jadi kepala dusun, langsung kita pemetaan. Oh ini batasku, oh ini berapa rumah aku, berapa SM yang ada di sini, masjid berapa, sekolah berapa, TK berapa. Itu kalau dikuasainya, kepala dusun kecil. Tapi kalau itu nggak dikerjainnya Pak, susah. Betul kan Pak? Jadi saya bilang tadi jadi kepala dusun di zaman sekarang atau di pemerintahan saya susah Pak, sulit. Banyak kerjanya. 2M Pak, kok nggak melu yang mentu Pak.
Ya betul, saya bilang Pak Belo betul. Ya karena saya jadi tekan Pak. Nah sekarang nanti ke depannya semua data sudah digital Pak. Jadi kalau kita mulai dari sekarang, ampun Pak. Jadi kita juga di pemerintah desa juga ada beberapa senior yang nggak kooperatif, maksudnya bukan kurang bisa mengoperasikan ini kan wajar lah Pak ya. Ya masih kita katakan wajib kita bantu. Yang penting dia masih mau ikutin program kerja kita. Baik, itu saja. Mungkin Pak, nanti kalau misalnya nanti kita bahas lagi masalah pelakat-pelakat itu, tapi kalau saya rasa tadi mendingan nggak usah buang-buang biaya. Yang penting kan tadi ada, nanti datanya akan kita daftarkan secara online, kemudian buku dusun nanti di Pak Dusun ada. Yang terpenting saya bilang tadi, ketika ada apapun kendalanya di dusun, baik mungkin misalnya perkawinan atau melahirkan atau ya kepala dusunnya wajib turun langsung. Dan saya harapin juga Pak, ini saya bilang kepala dusun ketika ada meninggal, baiknya kepala dusun mengambil untuk kegiatan protokolernya, misalnya artian ini loh Pak, ketika pembacaan-pembacanya dia yang terjun langsung itu dia, supaya lebih aktif kan gitu Pak ya. Nah kemudian satu lagi Pak, ini kan untuk ada beberapa lagi, udah malam juga nih. Yang pertama tadi untuk PBB, SPT PBB kita ini sudah turun, nanti akan mungkin dibagikan setelah Lebaran. Nah SPT PBB pun nanti kan juga kami lagi entry data online Pak di sistem Simdes Medan Griyo. Nah nanti di situ juga nama-nama untuk SPT untuk notnya juga ada. Nanti mana yang belum bayar, pada bayar kami juga ada di situ. Kemudian juga pendaftaran PTSL. Ya Prona, kalau dulu ada bahasanya banyak Prona, ini dibuka lagi. Ada 3 desa, Semenciri, Mulyorejo, Medan Griyo. Jadi bapak sekalian, jika nantinya mau daftarkan untuk tanahnya untuk di PTSL, monggo silahkan nanti datang ke desa Medan Griyo. Nanti juga pengumumannya juga sudah ada Pak di Simdes untuk itu ya, di aplikasi desa kita. Websitenya juga ada, dan itu sudah tertera semuanya, syarat-syaratnya apa aja. Nah mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Terima kasih Pak Kades. Mungkin nanti untuk pengurus SR-nya kalau ada meninggal langsung koordinasi sama Pak Kades itu ya. Data-datanya ya. Masih ada waktu Pak Kades? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak ya, selama 2 tahun ini kan kita ada uang kutipan untuk perkuburan akhir tahun. Apakah di dalam pembahasan tanah ini masih dijalankan uang kutipan itu benar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian, jadi untuk kita semuanya nantinya baik yang warga desa Medan Griyo maupun yang berkata KTP bukan desa Medan Griyo, nantinya jika sudah ikut pembebasan atau pembelian tanah kuburan, nanti setiap tahunnya akan diberi 20, kalau saat ini 25.000 Pak, itu biaya kebersihan. Nah biaya kebersihan untuk juga biaya mayit, penggali kubur, itu tadi perawatan untuk di kubur tanah wakaf tadi atau perkuburannya. Jadi nantinya kedepannya kalau itu sudah kita semua ikut, nanti akan kita tetap juga bayar Pak. Nah kalau sekarang kan yang belum ikut kita nggak putih Pak. Ya. Nah. Kepala dusun yang jadi saya mau menceritakan. Jadi uang dikutip tidak seterusnya saya sudah mampu saya. Karena yang ngurus kubur kalau meninggalin saya. Mengeluh, duit tapi masih bukan dikit, beratus. Nanti itu ditimbang oleh Pak Kades. Baik Pak, baik terima kasih Pak atas masukannya. Jadi saat ini Pak, saya bilang tadi, saya sudah sampaikan Pak, saya sudah sampaikan juga sama Bapak Kadus semuanya. Kalau saat ini dia sudah ikut pembebasan untuk tanah
kuburan wajib juga rutin 25.000. Saya bilang tadi, nah karena mungkin ini perekonomian kita juga kurang ini, makanya saya bilang tadi untuk di bulan ini udah nggak usah dulu kutip uang kuburan, kutip untuk uang kebersihan aja 25.000 untuk THR ataupun untuk obilan mayit. Jadi kubur itu saya bilang sama bapak ibu kami semua. Nah jadi tadi Pak, memang saya mau izin mohon maaf sebelumnya untuk informasinya itu Pak, saya sudah dengar Pak. Saya sudah dengar untuk sepak terjangnya si beliau kemarin saya sudah tahu. Namun kan saya kan masih mencari bagaimana celahnya kemarin supaya dia tidak ini lagi. Makanya alhamdulillah sih. Tapi ini suatu pembelajaran mungkin Pak sama kita semuanya, karena nantinya kalau kemarin kan Pak ini ada kwitansi kan Pak. Kalau sekarang ada kwitansi Pak, ada kwitansi, ada untuk buku iuran juga Pak. Jadi nanti ya buktinya itu Bapak sudah bayar, ini dia. Makanya saya pengen nanti cross check, jangan coba, makanya Pak Dusun jangan coba-coba bermain. Saya bilang tadi Pak silakan. Makanya saya bilang tadi Pak, untuk semua pengurusan surat-surat itu tidak ada melalui kepala dusun, semuanya langsung kantor desa. Makanya saya bilang tadi dengan adanya aplikasi desa kita bisa dari rumah, nanti dari pihak kantor telepon Pak datang kemari, Bapak bawa surat keterangan apa dan materai gitu Pak. Itu aja cuma tadi nggak sampai tinggal PK udah ambil suratnya begitu Pak. Kalau KTP gini Pak, untuk urus KTP Pak sebenarnya kantor desa tidak ada Pak. Sekali lagi saya bilang tadi, untuk pengurusan KTP itu semuanya KIP itu dinas dukcapil. Kalau KIP itu dinas sosial. Kalau KTP akte itu dinas dukcapil. Nah, Medan Trio atau desa itu tidak bisa seharusnya. Namun kita terkadang ada orang yang membantu. Jadi sekali lagi Pak, kalau kita ke sana sebenarnya gratis Pak. Tapi kalau misalnya melalui desa nanti kita kasih lagi ke orangnya gitu berapa. Di sana pun nanti Pak kita bukan kalau misalnya bukan kita sendiri, itu nanti dibilang kita calo mereka kena biaya. Tapi kalau orang kita langsung urus bisa datang ke Pakam gratis. Iya. Rekamannya kan Pak? Iya, rekamannya sama Pak. Iya. Kalau nanti dari mereka ke Pakam ataupun apa kan Pak? Ya mungkin 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi baru selesai Pak. Nah itu makanya saya bilang tadi. Jadi kalau kami pastinya desa tidak ada melakukan pengurusan KTP, akte ataupun kartu keluarga. Kalau kecamatan silakan boleh. Kan kami kan nggak ada. Tapi kalau misalnya desa kami memperdayakan orang-orang yang mungkin yang mau membantu. Itu aja Pak. Makanya ada tercipta kadang-kadang KTP berapa? 120.000, 100.000. Nah, kalau lebih daripada 120.000 nggak ada Pak. Itu dari saya bilang jangan pernah lewat dari situ. Kita nggak boleh membagikan karena nanti kita yang terlalu banyak masyarakat. Karena kami ke sana ataupun yang ngurus ke sana itu Pak, ada orang tertentu yang ngurus saya itu kan dikenakan biaya Pak, ujungnya sana. Maka sekali lagi kalau saya bilang tadi agak pusing Pak, ngurus KTP kakak, bagus langsung aja di Dukcapil capil. Nah itu dia. Baik. Ada lagi? Ini Pak yang masuk ke tambahannya Pak. Tadi kan Bapak bilang 25.000 untuk korek kubur sama penjagaan makam Pak. Jadi seandainya ada yang meninggal apa nanti bayar kubur korek kubur lagi pas. Baik. Jadi untuk korek kubur ya. Untuk korek kubur. Jadi gini Pak, kalau saya bilang tadi, kalau sekarang yang berjalan itu untuk penggali kubur itu kan perkejadian ya Pak ya. Perkejadian itu diambil kan dari biasa kok, kami itu dari uang salawat Pak. Uang salawat berapa itu ditinggalkan gitu, itu gali kuburnya aja gitu ya. Ya itu harus dikeluarkan juga sih untuk uang oreknya itu.
Seperti biasa Pak. Ya. Kita bicara meringankan yang musibah kan Pak Isra, tidak ada dana pribadi itu kan Pak Isra, ada biaya baru. Berarti boleh. Tapi setahun sekali Pak, sebenarnya itu untuk penggali kubur. Mama penggali kubur bilang main itu kan pekerjaan yang mulia Pak. Belum tentu kita juga bisa atau mau Pak. Main yang gimana juga kita kan. Jadi ya, saya bilang tadi Pak itu transparansi yang ada Pak. Waktu tadi saya nggak mau yang ini ya, nggak mau yang macam-macam lah bahasa gitu. Jadi yang penting saya bilang tadi transparansi dananya itu ada Pak. Jadi saya nggak mau juga ke depan ada cerita-cerita di belakang yang begini. Makanya saya bilang tadi, kalau dulu nggak ada kwitansi Pak, ya kan, main aja sekarang udah ada lah. Nggak mau saya tiba-tiba nanti begini, oh iya ada nih datanya, mana data kamu bayar nggak? Berapa total kamu bayar? Nah, makanya saya bilang tadi, ya pastinya saya harus percaya Pak Dusun. Kalau Pak Dusun dia nyeleneh ya itu tadi 2M ya kan, Milo betul. Baik, terima kasih Pak. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Kades. Mungkin juga saya bantu. Mungkin yang 25.000 itu untuk kesejahteraan petugas Penggali kubur. THR atau apa gitu sama perawat. Bukan tahun sekali galinya. Kali bayar dulu kok dari sendiri kok. Baik Bapak, masih ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Kadus? Dari Pak Ketua BKM Pak Mahir. Kalau saya bilang Pak, ya kan untuk nantinya saya mohon juga, mari Pak kita sama-sama Pak untuk mensukseskan untuk pembebasan untuk pembelian tanah kuburan kita untuk rumah masa depan kita. Karena itu tadi kalau nggak kita, siapa lagi Pak, ya kan? Nah saya bilang tadi nggak besar ya Pak. Kalau kita merokok cuma sebatang rokok ya Pak, 2.000 perak satu hari Pak. Ya Pak, ibu di sini kalau merokok ini sebatang rokoknya 2.000 yang kita sisihkan. Nah kita nggak tahu, makanya bilang tadi kan Pak Ustaz, langkah rezeki pertemuan maut di mana kita dikumpulkan juga kita nggak tahu. Paling nggak sebenarnya kalau sudah kita bebaskan, walaupun kita nggak dikumpulkan di situ ya, jadi amal jari ya kan Pak Ustaz. Nah itu tadi saya bilang tadi, makanya udah kita berjalan saja. Yang penting saya juga bilang untuk transparansi dananya wajib ada gitu ya. Jadi saya bilang tadi laporannya Pak, setiap ada ada pemasukan itu langsung masuk di share di grup ya Pak Ketua ya, di grup semua berapa dana yang masuk dari dusun berapa sekian. Nah itu bisa kita kontrol Pak. Nah jadi kakak wajib dilampirkan supaya untuk data kita untuk kedepannya. Baik, terima kasih Pak, saya kembalikan Pak. Terima kasih kepada Pak Kades. Ada lagi yang mau bertanya ya? Oke. Ada lagi Bang Hemat? Baik, terima kasih kepada Pak Kades dan rombongan yang tadi telah panjang lebar memaparkan kepada kita semua tentang bagaimana kondisi iuran pembebasan tanah kuburan. Di sini kami juga dari masyarakat atau pengurus STM di Nadila kemarin ada juga bilang ke Pak Kadus, bila nanti butuh bantuan untuk penertiban, kita ada tugasnya juga, nanti bisa mendampingi juga. Kemarin pun saya sudah bilang juga ke Pak Kadus bahwasanya kita sudah welcome lah untuk menerima pendataan untuk iuran tanah kuburan. Bapak-bapak sekalian, mungkin karena waktu pun sudah semakin malam, Ustaz ada mau ini? Baik, terima kasih. Ini Pak Kadis menurut nutup ini. Yang perlu saya tanya pertama, Pak Kadis sudah ada yang mengikuti Pak Kadis? Oh, udah bisa malam nih Pak Kadis. Yang baiknya lama-lama Pak Kadis. Harapan kita kalau bisa Bapak
langsung cash 1 tahun langsung, jangan sudah lama-lama ya, membantu Pak Kades ini supaya cepat. Kalau dicicil-cicil bisa untuk yang kelas-kelasnya yang bisa menyicil. Kalau tengok-tengok di sini udah mampu semua ini Pak Kades. Kalau Justru memburu ya wajar. kami memang menunggu-nunggu itu aja Pak. Jadi kadang-kadang Pak tengok dari bendahara kok lambat kali, ini Kades kok lambat kali, ini Kades. Kadang-kadang gosok juga lah Pak Kades. Apa ya Pak Kades Pak Kades ini? Kalau nanti saya eksekusi marah orang itu sama saya. Ya. Nanti pula mengambil tugas Pak Kades kan payah. Ini Pak Kades ini memang luar biasa ini Pak. Merasa kalau nggak siap-siap kadusnya bisa demam kan sih. Makanya diambil sekarang kadusnya banyak yang muda-muda nih, karena yang tua-tua udah pada nyerah Pak. Udah nggak sanggup, apalagi sekarang digitalisasi ini sangat perlu kan. Kades kita ini kades kekinian. Harapan kita sebenarnya beliau ini nanti ke depan jadi DPR ini Pak. Amin. Cuma sekarang salah disorong-sorong ya maju. Kalau sekarang dia Kades kemudian menjadi caleg, marah pula nanti orang bapak. Kades saja belum selesai dong mau ke sana katanya kan. Iya. Jadi itu aja Pak harapan kita supaya bersama-sama kita menyelesaikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka kebaikan dan ketakwaan. Jadi tidak jauh-jauh yang dari konsep Quran bahwa tanah kuburan ini adalah dalam kerangka tolong menolong. Kata Ustadz Uwas kemarin, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, laki-laki dan perempuan adalah untuk dita'arufu. Ta'aruf, untuk saling, untuk ta'aruf itu rukun kan ya. Jadi apa yang kita lakukan ini dalam kerangka takwa. Jadi jangan takut uang kita yang di situ semuanya dalam kerangka takwa. Itulah pesan yang kemarin yang dibaca dari khutbah Ustaz Abdul Hadi Hidayat kemarin, bahwa orang takwa itu memang bermasyarakat. Jadi kalau ada yang tidak mampu mengikuti kegiatan kemasyarakatan, maka dipertanyakan psikologi pribadinya atau memang terjadi error pada tingkat persoalan sosial. Nah, jadi nggak error itu. Karena itu kalau kemarin saya tanya-tanya kenapa geraknya jalan Pak Kades kok lambat? Saya tanya di lapangan, oh ada yang error. Ada yang error. Jadi memang error itu tadi Pak. Ada juga kadang-kadang yang merasa dia tokoh desa, diciptakan nanti manuver-manuver tertentu. Nah, itu tadi diawali Pak Kades. Problemnya ini, tanah wakaf ini bukan persoalan macam orang bapak pendatang, bukan. Yang merasa sudah puluhan tahun di Medan Kilo, ini sekarang masalahnya. Nah, tahu itu apa pula itu sudah ada. Padahal itu sudah hibah dari PTP kan gitu. Nggak tahu dia orang terus beranak terus. Nah, beranak terus melahirkan, mati terus juga ya kan. Yang bisa kita gantikan kan karena keturunan kita di situnya. Kalau kita yang pendatang ini Pak kan, nah bagaimana kan gitu persoalannya. Nah itulah dia persoalannya, bahwa yang kita lakukan ini dalam kerangka takwa. Uang yang kita lakukan itu, yang kita taruh di sini adalah dalam kerangka takwa. Nah, mudah-mudahan makna Ramadan atau latihan Ramadan ini mengajarkan kita menjadi mendapatkan ketakwaan itu. Amin. Jadi terganggu juga Pak Kades ini memang kemana sih nih? Memang strong dia orangnya, nggak cocok udah giling ya. Tak cocok udah seberangan. Bahkan dibangun isu pungli kan gitu Pak. Nggak apa-apa Pak Kades mau pulang orang tuh pungli lah itu laporkan ke kantor polisi biar jelas terus Pak. Nah yang kita lakukan itu kebaikan. Kalau dianggap juga pungli, udah bingung kita. Nah, jadi karena itu
mana tahu ada nanti di luar bilang pungli nggak ada ini segala macam. Yang ini kita melakukan kegiatan di masyarakat. Jadi sama kemarin Pak Kadus kita ingatkan juga di grup, jangan takut Pak Kadus, maju aja. Kalaupun bermasalah itu adalah ketua dan Pak Kades itu selesai. Nggak ada yang begitu libatkan Pak Kadus itu, karena Pak Kadus sudah pasang badan dari awal. Nah, ini yang luar biasanya kita Pak. Karena itu Bapak-bapak mohon dibantu. Kalau memang bisa selesai 1 tahun mantap. Kembali tadi Pak Kadus, saya tinggal eksekusi aja nih Pak Kadus. Barangkali itu, terima kasih pada seluruh kadus yang hadir, terima kasih para seluruh BKM, Pak Ustadz Samsir juga sudah bersama-sama kita, mudah-mudahan keberkahan kepada kita. Mohon maaf, sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Rudi Suntari. Mungkin dengan berakhirnya apa yang disampaikan Bapak Rudi Suntari tadi, berakhir juga acara kita silaturahmi dengan Bapak Kepala Desa. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa dan Bapak Ustadz Rudi Suntari bisa membuka wawasan kita dan memperjelas kita akan masalah tentang pembebasan tanah kuburan. Untuk itu mungkin mulai besok atau depannya Anies mungkin sudah bisa, Pak Kadus sudah bisa bergerak, dan kami di sini juga siap membantu Pak, siap membantu dan menyukseskan program Pak Kades mengenai pembebasan lahan kuburan. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan, dan juga karena waktu sudah larut malam, dan mungkin juga Pak Kades dan tim mau kembali ke kediaman, maka dari itu acara kita tutup sampai di sini. Dan mungkin pada bapak-bapak yang bilang mungkin bisa tinggal sebentar karena ada yang dari SDM ingin disampaikan juga nanti kepada bapak-bapak ini. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Sekedukungan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B News TV.